ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwan wal akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Ta'ala memberikan perintah dan larangan tentu ada hikmahnya. Tidak mungkin ada perintah kecuali pasti mengandung maslahat. Dan tidak mungkin ada larangan kecuali pasti mengandung madarat. Oleh sebab itu, kita disuruh untuk menjalankan perintah ya dengan semampunya. Adapun larangan secara mutlak sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wa idza Nabi bersabda, fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Ya. Apabila aku larang kalian dari sesuatu, fajtanibuhu. Ijtinab di sini jauhi. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, ijtinab itu adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa dekat. Kemudian memberikan contoh antara dinding sebelah kanan dengan dinding sebelah kiri. Berjauhan dan tidak mungkin dekat. Sehingga kalau larangan itu harus dijauhi sedemikian rupa. Nah, adapun kalau perintah ya disuruh melakukan sesuai dengan semampunya. Kalau aku perintah kalian dengan sesuatu, maka datangilah darinya semampu kalian. Pertanyaannya, lebih berat mana dosa di hadapan Allah? Ya, melanggar larangan atau meninggalkan perintah? Jawabannya adalah meninggalkan perintah. Kenapa? Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya, dengan contoh Nabi Adam alaihissalam. Ketika beliau dilarang untuk sujud atau untuk mendekati pohon, melanggar, tapi beliau dapat ampunan. Tapi ketika iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam, perintah, iblis tidak mau, ya, sehingga mendapatkan laknat. Maka di sini meninggalkan perintah lebih berat daripada melakukan larangan. Dan larangan sifatnya harus ditinggalkan secara mutlak. Adapun perintah muqayyad dengan al-istita'ah, mereka dengan kemampuan. Yang nggak mampu berdiri sholat ya duduk. Nah ini kaidah ini penting untuk dipahami. Nah kita sedang membahas ensiklopedia larangan, ya. Dan penyair mengatakan, araftu syarr la li syarr walakin litawakkihi wa man lam ya'rif asy-syarra minal khairi yadha' fihi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan, akan tetapi agar aku tidak terjatuh ke dalam keburukan itu. Barang siapa yang tidak bisa mengetahui keburukan dengan kebaikan, maka dia bisa terjatuh ke dalamnya. Baiklah, itu sebagai muqaddimah. Kemudian kita akan melanjutkan dari buku kecil ini ya, sudah sampai Al-Muharramat pada poin yang ke-65 dari larangan-larangan Al-Muharramat yang diharamkan. Penulis memasukkan ke dalam Al-Muharramat yang diharamkan, perkara-perkara yang diharamkan. Yaitu apa? Al-khuruju minal masjid ba'dal azan
qasidan an yusalliya wahda li ghairi udhrin. Yang mungkin di judulnya adalah larangan keluar masjid setelah dikumandangkan adzan. Ya. Nah, di sini tapi ditambahi dengan tujuan sholat sendiri tanpa uzur. Kemudian di bawah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, rawal Imam Muslim fi sahihi an Abi Sya'sa qala kunna qu'udan fil masjid ma'a Abi Hurairah fa'adzana al-mu'adzin faqama rajulun minal masjid yamshi fa'atba'ahu Abu Hurairah basarahu hatta kharaja minal masjid faqala Abu Hurairah amma hadha faqad 'asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim telah meriwayatkan dalam sahihnya dari Abi Sya'sa. Dia berkata, kami duduk ya, di masjid bersama Abu Hurairah. Kemudian muadzin mengumandangkan adzan. Lalu ada seorang ya berdiri dari masjid kemudian berjalan. Kemudian Abu Hurairah mengikutinya dengan pandangannya, yaitu menoleh ke orang itu. Hingga orang tersebut keluar dari masjid. Lalu berkatalah Abu Hurairah, adapun orang tersebut telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Siapa? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dirahmati Allah, dari hadis tadi ya bahwa Abi Sya'sa, dari Abi Sya'sa. Abi Sya'sa ini adalah Jabir bin Zaid al-Asdi. Beliau termasuk tabi'in, kibar tabi'in. Termasuk kibar dari muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Abi Sya'sa, alimul Iraq, ya, alim ahli Basrah. Qatadah mengatakan beliau adalah alimul Iraq. Nah, ini. Meninggal pada tahun 93 Hijriah. Di mana beliau mengatakan kami sedang dulu duduk di masjid bersama Abu Hurairah. Kemudian muadzin mengumandangkan azan, lalu ada seorang yang berdiri di masjid berjalan, Abu Hurairah mengikutinya dengan pandangannya alias melihat dan menoleh ke orang itu. Hingga orang tersebut keluar dari masjid. Ternyata dia jalan keluar ke masjid. Apa kata Abu Hurairah? Adapun orang ini telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Abul Qasim adalah kunyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita menggunakan kunyah tersebut. Ya, hadis ini riwayat Imam Muslim. Ini yang pertama. Nah, kemudian kita lihat ada hadis yang kedua. Ya. Yaitu hadis Abu Hurairah. Adapun tadi hadis Abi Sya'sa juga disandarkan kepada Abu Hurairah. Ya, dengan jalan yang lain, riwayat yang lain. Di mana beliau mengatakan, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kuntum fil masjid fanudiya bis shalah fala yakhruj ahadukum hatta yusalliya. Rawahu Ahmad wal Baihaqi dan disahihkan Syalbani dalam Mishkatul Masabih. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarona, memerintahkan kami. Ya. Dengan sabdanya, apabila kalian berada di masjid kemudian dikumandangkan sholat yaitu adzan, maka janganlah ya seorang dari kalian keluar hingga dia sholat. Ya. Rawahu Ahmad wa Tayalisi wal Baihaqi. Yang ketiga juga hadis Abu Hurairah dari jalan yang lain. Ya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasma'un nida'a fi masjidi hadza thumma yakhruju minhu illa li hajatin thumma la yarji'u ilaihi illa munafiqun. Rawahu Tabrani dan disahihkan Syalbani dalam silsilah al-hadits as-sahihah nomor 2518. Tidaklah ya
seorang mendengarkan adzan dikumandangkan di masjidku ini, ya, kemudian dia keluar darinya, kecuali ada keperluan, lalu dia tidak kembali ke masjid itu, kecuali dialah orang munafik. Ya, kecuali dia orang munafik. Nah, hadis ketiga ini juga hadis Abi Hurairah. Kemudian para jemaah sekalian, pandangan ulama dalam masalah keluar masjid ternyata ada dua pendapat. Ya, pendapat jumhur ulama, ya, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah mengatakan makruh. Makruh. Jumhur ya. Ya, kalau dia keluar dari masjid tanpa ada udzur. Tanpa ada udzur. Apa dalilnya? Ya 3 hadis tadi. Tanpa ada udzur. Nah. Jadi di sini dibawa kepada hukum makruh. Allahu a'lam bishawab, ya, karena memang sebagian pendapat mengatakan bahwa sholat berjamaah mungkin tidak wajib bagi dia, ya, dengan dalil yang sering kita dengar, ada seorang yang datang kepada Nabi, ya, dia orang Badui, Ahlun Najat, ya, Khairur Ras, Yisma Dawi Sautihi wala yafqah ma yaqul. Ada orang yang rambutnya acak-acakan, dia ngomong tapi pembicaranya tidak bisa dipahami. Hatta dana, kemudian dekat orang Nabi, ya, lalu dia bertanya tentang Islam. Idza huwa yas'alu al-Islam, tanya tentang Islam. Faqala Rasulullah sallam, khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Kewajiban salat 5 waktu sehari semalam. Ya, faqala hal alayya ghairuha, apakah ada selainnya? Selain itu, kewajiban salat, kata beliau, la illa an tatawwa, kecuali salat tatawwu. Nah, ini dijadikan dalil sebagian ulama yang mana salat berjamaah tidak wajib. Ya. Nah, sekarang masalahnya mana yang rojih? Kita lihat bahwa di antara dalil yang kuat ketika Nabi minta untuk dikumpulkan apa? Kayu bakar, ya. Laqad hamamtu, ya, walladzi nafsi biyadi, laqad hamamtu an amara bihatabin yuhtatab thumma amara bis shalah fayu'adzin laha thumma amara rajulan fayummun nas thumma ukhalifa ila rajulin, ya, fa uharriqu alaihim buyutahum. Jadi beliau sampai bersumpah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku ingin menyuruh untuk mengumpulkan kayu bakar. Lalu dikumpulkan, kemudian aku suruh sholat azan. Kemudian orang menjadi imamnya, lalu aku akan melihat ila rijalin, kepada mereka-mereka yang tidak sholat berjamaah akan dibakar rumahnya. Meskipun ini tidak terjadi. Ini menunjukkan bahwa sholat jamaah wajib. Ya, pendapat Hanabilah, orang keluar dari masjid tanpa uzur, hukumnya adalah haram. Nah, maka dalam hal ini, ya, lebih kuat pendapat dari Hanabilah. Ya. Kenapa? Pertama, memang sholat berjamaah hukumnya wajib. Ya. Bahkan ketika ada orang buta saja, ketika minta uzur pada Nabi, beliau apa? Sempat memberikan uzur. Setelah itu beliau bertanya, hal sami'tan nida, kamu dengar adzan? Iya. Fa'ajib. Kalau gitu datang ke masjid salat jamaah. Ya alhamdulillah. Ya, salat berjamaah sekarang sudah ramai di masjid-masjid. Nah, sekarang bagaimana dengan orang yang keluar dari masjid tanpa ada uzur? Maka pendapat Hanabilah ini juga oleh ulama pada zaman dahulu, Ibnu Hazm, zaman sekarang Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Albani, ya sama, beliau mengambil hukumnya haram dengan dalil yang sama, 3 hadis tadi. Dan betul
secara zahir. Ya. Yang pertama, hadis dari Abi Sya'sa yang mengatakan kami di masjid bersama Abu Hurairah, lalu adzan, lalu ada orang keluar berdiri, berjalan, Abu Hurairah mengikuti dengan pandangannya, ternyata dia keluar masjid. Abu Hurairah mengatakan, amma hadza faqad aso Abul Qasim. Adapun orang ini telah bermaksiat kepada Abul Qasim, bermaksiat kepada Rasulullah. Itu dosa besar. Karena Rasulullah harus ditaati, tidak boleh dimaksiati. Ya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Itu. Apapun yang dibawa Rasul ambil, dilarang tinggal. Ya. Disuruh untuk taat, ya. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Disuruh taat pada Allah dan Rasul. Nah, ini bermaksiat, dosa besar. Satu. Ini secara dohir hadis buat pendapat yang mengatakan haram tanpa udzur. Nanti udzur seperti apa yang boleh? Nah, yang kedua, para jamaah rahmati Allah, ya. Hadis yang kedua, ia mengatakan amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kumtum fil masjid fanudiya bis shalah fala yakhruj ahadukum hatta yusalli. Ya, hatta yusalli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarona, telah memerintahkan. Nah, amaro di sini ya hukum asalnya adalah wajib, al-amru al-aslu fil amri lil wujub, wajib. Ya, wajib. Kemudian ada larangan, fala yakhruj ahadukum hatta yusalli. Jangan keluar, larangan keluar. Nah, hukum asal larangan adalah haram. Sampai ada yang memalingkan. Nah, ini, ya. Kuat lagi. Kemudian yang ketiga, dengan dalil yang sama. Nah, disinilah ya ulama bisa berbeda pendapat dengan dalil yang sama. Ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga, la yasma'un nida'a fi masjidi hadha thumma yakhruju minhu illa lihajah thumma la yarji' ilaihi illa munafiq. Nah, ini memberikan keterangan lebih kepada kita, ya, tidaklah mendengar azan di masjidku ini, ya, kemudian dia keluar darinya kecuali punya kepentingan, punya hajat, dan hajatnya masuk kepada uzurun syar'i, uzur yang diterima oleh syariat. Apa diantaranya? Ulama menjelaskan nanti. Kemudian tidak kembali kepadanya ke masjid itu, illa munafik. Nah, di sini disebut dengan munafik, ya, illa munafik. Nah, oleh sebab itu, kuatlah pendapat yang mengatakan hukumnya haram. Pertama disebut bermaksiat kepada Rasul. Yang kedua, Rasulullah merintahkan untuk tidak keluar, melarang keluar. Kemudian yang ketiga disebut seorang munafik kalau tidak kembali. Bagi siapa yang tidak punya hajat. Nah, demikian disebut oleh Al-Imam At-Tirmidzi, kata beliau, wa ala hadzal amal inda ahli ilm min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum. Begitulah yang diamalkan oleh para ahli ilm dari kalangan sahabat Nabi SAW dan setelah mereka, para tabi'in. Yaitu apa? Allah yakhruja ahadun minal masjid ba'dal adzan. Jangan keluar dari masjid setelah adzan. Illa min udrin. Kecuali punya uzur. Seperti apa? An yakuna ala ghairi wudu. Ya, seperti belum wudu. Atau amrin la budda min. Atau perkara yang memang harus dia keluar. Kalau Syekh Utsaimin ketika ditanya masalah itu memberikan beberapa contoh. Ya. Kalau tempat duduknya di dalam, jangan keluar. Biar tidak biasa sehingga dicontoh oleh orang lain. Kalau memang tempat duduknya di luar, kemudian dia memang tujuan untuk wudhu, masuk lagi, gak masalah. Atau tempat duduk di luar, dia pulang untuk mungkin bangunin keluarganya, untuk sholat, atau ngasih tahu keluarga itu sholat, lalu balik lagi, nggak ada masalah.
Nah, ada lagi, dia keluar untuk sholat di masjid lain. Karena mungkin ketemu sama orang, berarti ada uzur, maka itu dibolehkan. Namun, kalau tempat wudhunya di dalam, habis wudhu, jangan keluar. Ya, itulah keterangan para ulama dalam masalah tersebut. Ya, intinya kalau memang tidak ada urusan di situ. Kemudian juga beliau memberikan penjelasan, yaitu Syekh Muhammad bin Utsaimin, seandainya dia itu ikut acara, entah kajian, kemudian dia tahu imamnya mungkin lahan atau tidak akro, masjid lain imamnya lebih akro, karena dalam hadis ya umun nas akrohum kitaban, yang jadi imam adalah akro lebih banyak hafalannya, lebih bagus bacaannya, lalu dia salat di situ. Nah, itu juga termasuk ada uzur dibolehkan. Nah, yang dimaksud di sini adalah kalau dia keluar kemudian sholat sendiri. Ya, kalau dia keluar sholat sendiri. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah SWT, begitu para ulama membahas terkait dengan masalah tersebut. Selanjutnya, ya, jadi atau sebelum saya lanjutkan dengan beberapa poin yang terkait dengan larangan yang tidak boleh dilakukan di masjid, ya, karena pembahasan kita adalah temanya tadi, saya berikan keterangan ulang, ya, kalau orang itu keluar dari masjid tanpa ada uzur syar'i, termasuk uzur syar'i ya, wudu di luar, ini banyak di luar, ya, masuk lagi dia juga di luar. Kemudian juga bangun keluarganya atau nyuruh keluarga untuk sholat. Atau juga ingin ketemu karena mendesak, harus ketemu orang di masjid sana. Sementara dia ketika ada kegiatan di sini sudah adzan, itu boleh, ada uzur syar'i. Ya, tapi kalau sudah adzan keluar sholat sendiri di rumah, nah ini tidak boleh. Ya, hukumnya adalah yang rojih haram. Selanjutnya apalagi yang tidak boleh di masjid ini? Saya tambahkan 3 poin, ya, sesuai dengan kemampuan saya, ya, mencari keterangan-keterangan tersebut. Yang kedua, larangan, ya, makan bawang, dan yang karena ada ilahnya karena bau, berarti selain bawang jengkol, ya, atau petik yang menimbulkan bau, ya, sebagaimana hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aklil basal, ya, wal kurrasi fa ghalabatna al hajatu fa akalna minha faqala man akala min hadhihi syajarah al khabithati fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'azza mimma yata'azza minhun nas. Ini penting bagi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang makan bawang, ya. Wal kurras itu ya sejenis tumbuhan yang menimbulkan bau yang tidak enak. Tapi kita perlu makan. Nah, larangan di sini bukan larangan haram dimakan, ya, halal. Tapi larangannya kalau makan itu, ya, barang siapa yang makan tumbuhan yang jelek ini disebut khabithah karena baunya, bukan masalah haram hukum makan itu. Ya. Berarti di sini kalau dilarang ya makruh sebenarnya, bukan larangan haram, ya, karena makan nasi kebuli juga ada bawang bombay, kalau nggak pakai itu nggak enak, ya. Nah, cuman ketika masuk masjid, nah, beliau mengatakan jangan dekat-dekati masjid kami, karena sesungguhnya para malaikat yata'azza mimma yata'azza minhun nas, malaikat pun akan merasa terganggu sebagaimana manusia
merasa terganggu. Nah, dari hadis ini ulama juga menjelaskan makan bawang itu makruh. Ya kalau dia bukan haram, tapi larangannya kalau makan bawang itu dibawa ke masjid, dia tidak bersih-bersih. Ya. Apa ilatnya? Masjid tempatnya malaikat. Fa innal malaikata tata'azza. Ya kita kumpul begini ya, kita berharap malaikat mengelilingi kita. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman 'indah. Ya. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah Allah, yaitu masjid, mereka membaca kitabullah, turun ketenangan, kedamaian, diliputi rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, dan disebut namanya di sisi Allah SWT. Bahkan ketika baca Quran, malaikat mendekat sampai ke mulut kita. Ya, Bismillah. Sebagaimana hadis Ali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, amarana bisiwak wa qala innal abda idza qama yusalli atahu malakun faqama khalfahu yastami'ul qur'ana wa yadnu fala yazalu yastami'u wa yadnu hatta yad'a fahu ala fihi fala yaqra'u ayatan illa kanat fi jawfil malak. Ya, Rohul Baihaqi ya, dan disahihkan oleh Al-Albani. Yang artinya bahwa Rasulullah SAW menyuruh kami untuk bersiwak. Ya. Sesungguhnya orang hamba ketika dia berdiri sholat, maka malaikat mendatangi dia. Perhatian di sini. Ya, mendatangi dia. Berdiri di belakangnya. Mendengarkan Quran yang dibaca dia. Dan mendekat. Dan senantiasa mendengar malaikat tersebut dan mendekat. Sampai malaikat tersebut meletakkan mulutnya di atas mulut orang yang sholat. Coba perhatikan. Kalau bau jengkol gimana? Bau bawang? Nah, tadi Nabi mengatakan, ya, innal malaikata tata'azza kama yata'azza minhun nas. Jadi malaikat merasa terganggu. Ini. Dan tidaklah orang itu membaca ayat kecuali masuk ke rongganya malaikat. Nah, berarti di sini para jamaah sekalian, ya, mudah-mudahan menambah ilmu kita, ya, wawasan kita, sehingga kita benar-benar ketika sholat itu merasa ada kehadiran malaikat, ya, sehingga membaca Quran malaikat mendekat pada kita sampai menempelkan mulutnya ke mulut kita. Nah di sini, nah, dengan seperti itu maka kita juga harus ya sikat gigi sekarang. Kalau digabung dengan siwak ya bagus. Ya, emang siwak bukan wajib. Ya. Namun kalau sudah sampai pada kondisi bau mulut tidak nyaman, di sini ilatnya itu sebenarnya adalah bau tidak nyaman. Bukan semata-mata makan bawang. Nah, makan bawang ilahnya menimbulkan bau yang tidak sedap. Dia bisa mengganggu. Nah, berarti semua yang tidak sedap. Misalkan kita sholat ya, apalagi mungkin tinggi badan beda satu dengan yang lain. Yang kebetulan yang lebih rendah, lebih pendek, lebih tinggi, kemudian keluar bau yang tidak enak, sudah pusing. Ya. Yang sebelahnya pun gitu. Nahan bau. Entah bau itu karena apa. Pokoknya bukan hanya karena semata-mata bawang. Karena ilah bawang itu karena menimbulkan bau yang tidak sedap. Berarti kalau begitu
Ya kalau habis tidur malam, sholat subuh, ya sikat gigi dulu. Gitu. Fa innal malaikata tata'azza. Ya. Mimma yata'azza minhun nas. Malaikat itu terganggu seperti sebagaimana manusia juga merasa terganggu. Berarti kita kalau sudah sampai sengaja dan kita menyadari, maaf, ada bau mulut yang tidak enak, ya, bau mulut yang tidak enak, maka di sini mengganggu dua makhluk, manusia dan malaikat. Ini para jemaah yang dirahmati Allah. Ya. Adapun bawang, ya hanya bukan sebab khusus. Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Sehingga semua bau yang tidak enak juga masuk ke dalamnya. Ya, kalau memang manusia terganggu, malaikat terganggu. Dan yang kedua, hadis Abdurrahman bin Shiblin radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nakratil ghurabi wa iftirasyis sabu' wa an yutinar rajulu, juga dibaca wa an yutinar rajulul makan fil masjid kama yutinul ba'iru. Dari Abdurrahman bin Shiblin radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari nakratil ghurab. Nakratil ghurab itu adalah al-ghurab, burung elang yang menggali lubang di tanah. Cepat tidak dia galinya? Nah, itu. Artinya tidak boleh sholat seperti itu, sehingga tidak khusyuk. Ya. Waftirasis sabu'. Iftirasis sabu' itu adalah binatang buas yang kalau dia itu duduk, tangannya nempel begini. Kalau kita sujud nggak boleh tangan nempel, harus jauh. Nah, yang ketiga sebagai syahid, wa an yutinar rajulu atau wa an yuwattinar rajulu al makan. Melarang seseorang untuk mengambil tempat fil masjid. Hanya tempat khusus di masjid. Gak mau pindah-pindah. Ya, kama yutinul ba'ir, seperti onta ketika dia menempati tempatnya. Onta itu menempati tempatnya tidak berubah-berubah. Ya, kalau di situ saja. Nah, kita juga dilarang ini di masjid untuk mengambil tempat khusus. Ya, tempat khusus. Kecuali orang berebut sop pertama, berebut dekat dengan imam, itu ada berebut di sop yang paling di sebelah kanan imam, itu memang ada dalil khusus. Tapi kalau dia, saya mau sholatnya selalu di pojok situ misalnya, ya, tanpa ada tujuan lain, cuman khusus di situ. Nah, ini larangan tersebut. Ya, apa hikmahnya? Agar banyak tempat-tempat yang dipakai oleh kita, oleh dia untuk sujud. Gitu. Di sana saya sujud, di sini sujud, di sini. Tapi kalau ingin mendekat kepada imam ada sunnahnya. Kemudian juga sop pertama ada dalilnya. Kemudian di sebelah kanan sop juga ada dalilnya. Nah, itu lain lagi. Untuk kemudian kebetulan dapat di tempat itu selalu, ya, itu lain lagi. Kemudian di belakang imam, ulil nuha misalkan. Nah, cuman tidak boleh kemudian dikosongi, tunggu sampai dia datang, nggak boleh. Mana yang lebih dulu? Fastabiqul khairat. Demikian. Bahkan ya, sop pertama seharusnya seandainya harus berlomba dengan orang tua, dengan seorang ayah, itu nggak masalah, boleh. Ya, untuk agama tidak boleh mengalah. Nah, itu, ya. Namun untuk masuk masjid, tapi kalau sudah kita tuntun, ya bisa bareng di sop pertama.
Demikian para jemaah rahmat ya Allah. Terakhir, ya, sama dengan hadis yang kedua tadi, ya, dilarang kita meletakkan ketika sujud, ya, tidak boleh menempelkan ini ke tanah ini. Maaf ya, seperti maaf. Biasanya apa kalau begitu tuh, yang begini? Iya, anjing, ya, itu tidak boleh. Baiklah, demikian para jemaah sekalian, mudah-mudahan menambah meskipun sedikit kepada wawasan dan ilmu kita, ya, sehingga kita menganggap penting apa yang dianggap penting oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.